maka tatkala mereka sampai, yakni Nabi Musa dengan pembantunya ke pertemuan dua buah laut itu, yakni pertemuan antara dua laut. Mereka lalai akan ikannya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Musa dan pembantunya membawa bekal ikan yang diasinkan. Berarti ikan itu mati dong. Yang dibawanya dengan peranjang. Allah menjadikan bilang ikan tersebut sebagai alamat bagi mereka atas tercapainya apa yang mereka cari. Enggak, berarti itu kan lompat ke laut. Ikan asin lompat ke laut. Assalamualaikum teman-teman, ketemu kembali. Insyaallah pada saat ini saya akan membicarakan masalah pengorbanan, yaitu siapa yang dikorbankan. Sebab kalau masalah pengorbanannya sendiri, saya agak tidak mengerti ya, bagaimana seorang ayah bisa tega untuk mengorbankan anaknya. Kita bisa membayangkan lah kalau Anda punya anak, terus anaknya dibaringkan ya di mana, terus mau digorok, ya kayak tidak masuk akal. Cuma itu bukan topiknya, yaitu saya hanya akan menunjukkan siapa yang dikorbankan di sini, walaupun pengorbanannya itu tidak terjadi ya. Kalau kita melihat dari surah berapa? 37, sebentar saya tunjukkan dulu. Ya. Kalau kita melihat di surah As-Saffat atau di surah 37 dari ayat 83 yang bunyinya wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya di antara pengikutnya adalah Ibrahim. Di sini syi'atihi, Syiah itu pengikut ya. Makanya jangan suka bilang Syiah kafir, Syiah itu musyrik. Jangan begitulah. Syiah itu pengikut. Di sini sebelum ayat 83 itu narasinya Nabi Nuh. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu salah satu pengikutnya. Dan narasinya panjang, saya tidak akan membacakan itu ya. Itu lain masalah. Tapi kalau dibaca langsung sampai sampai ayat 101 di situ Nabi Ibrahim diberi kabar akan lahirnya seorang anak yang mana namanya tidak disebut, tapi sifatnya saja, yaitu Halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Di sini diterjemahkan oleh Debak sebagai sabar. Ini salah sebetulnya ya. Saya tidak punya otoriti untuk menyalahkan. Cuma halim menjadi sabar itu salah. Sebab sabar itu bahasa Arab. Ada memang, sabar itu ada. Kenapa halim menjadi sabar? Halim itu rendah hati, orang yang ya merendah lah. Sebutannya kalau di bahasa Inggris itu humble. Dan di bawah kalau kita melihat di surat Al-Hijr, yaitu surah 15, di ayat 53, di situ Nabi Ibrahim didatangi utusan Allah, yaitu malaikat, untuk mengabarkan kepada dia akan lahirnya seorang anak. Hanya ada 3 kejadian yang saya tahu ya, yang saya ingat, di mana lahirnya seorang anak itu diberitahu sebelumnya, yaitu Nabi Zakaria diberitahu bahwa anak akan punya anak ya, namanya Yahya. Terus Bunda Maryam didatangi oleh Jibril, dikabarkan bahwa akan punya anak, yaitu Isa. Dan di sini Nabi Ibrahim itu didatangi oleh utusan Allah, diberitahu akan lahirnya seorang anak. Yang di atas itu tidak ada pemberitahuan. Jadi kita tahu waktu kelahirannya itu diberitahu, itu berarti Ishak. Sudah bukan misteri lagi ya. Kalau dibaca terus surat ini, nanti akan
waktu sudah pengorbanan sudah terjadi ya, pengorbanannya tidak terjadi, cuma sudah selesai, baru diberitahu Nabi Ishak itu lahir. Di situ disebut namanya di surah ini loh, di surah 101 surah 37. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu Ishak, berarti hadisnya palsu, walaupun sahih. Sebab hadis kalau melawan Quran berarti hadisnya itu palsu. Yang mensahihkan hadis itu siapa? Sebab Bukhari, Muslim, dan yang lainnya itu punya standar untuk mensahihkan hadis, bukan dari isinya, tapi dari caranya mereka itu mendapatkan hadis itu. Itu yang menjadikan sahih. Kalau isinya itu tidak ada hubungannya dengan sahih. Jadi ya ini satu pengetahuan ya. Juga sebelum ini terjadi, Nabi Ibrahim itu waktu itu lagi mencari Tuhan. Ya, mempelajari bintang, ternyata bintang itu bukan Tuhan. Terus mempelajari bulan, ternyata bulan bukan Tuhan. Terus mempelajari matahari, ternyata matahari juga bukan Tuhan. Dan di situ dia itu kayak putus asa. Bagaimana saya bisa mengenal Tuhan? Sudah dicari kemana-mana tidak ketemu. Dan di surat ini, di surah As-Saffat, surat 37, dia itu mengatakan ini sakim, yaitu ya kayak lemah. Aku menjadi lemah. Mencari kemana-mana nggak ketemu-ketemu. Ya, maksudnya begitu, mencari, berusaha benar-benar, tapi nggak ketemu, akhirnya kayak putus asa. Dan kata yang dipakai sama dia itu sakim, lemah. Di sini diterjemahkannya sakit. Kata sakim ini hanya disebut 2 kali di Quran, dan dua-duanya ada di surah ini, surat As-Saffat. Yang satunya yaitu Nabi Yunus, waktu dia dimuntahi sama ikan, ya, dimuntahkan. Dia itu dalam kondisi sakim. Jadi kita harus berpikir bahwa sakim ikan yang nguntal Nabi Yunus, buat saya itu bukan ikan. Itu berarti ada arti lain. Demikian juga waktu Nabi Musa mencari Khidir, dia itu membawa bekalnya ikan, sebutannya Hud. Yang nguntal Nabi Yunus Hud. Dan di waktu Nabi Musa, ikan tersebut hidup dan loncat ke air. Ya, berenang, hilang sudah. Jadi kalau membaca Al-Quran itu harus punya usaha untuk mengerti apa yang dimaksud. Jangan langsung memegangi bahwa Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dengan memegang golok, terus mau dipotong lehernya. Dan jangan membayangkan bahwa Nabi Yunus itu dilempar ke laut terus diuntal sama ikan. Demikian juga jangan membayangkan bahwa Nabi Musa waktu mencari Khidir itu berjalan dengan membawa ikan. Jadi kalau pengertiannya itu bisa dirubah, insya Allah bisa mengerti makna yang sebenarnya. Saya tidak akan membuang waktunya pemirsa semuanya. Insya Allah sampai ketemu di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.